Kita belajar akan firman daripada Tuhan, di mana saudara, kehidupan di dalam dunia ini kita tidak dapat mengingkari suatu kenyataan bahwa setiap manusia hidup di dalam dunia ini harus menghadapi masa ujian. Sebab untuk bergaul dengan Allah, saudara tidak bisa bilang, aku mau melakukan firman. Ya, itu baik. Tapi tidak bisa begitu. Di dalam kitab Yesaya berkata apa? Yang menyebabkan kamu tidak bisa dekat dengan Allah adalah dosa-dosa. Jadi jangan saudara kalau doa selalu gini loh. Tuhan, aku mau kepengen peka. Yang saudara peka itu terhadap dosa, baru nanti otomatis dekat sama Allah. Nah, untuk itu bagaimana? Saudara baca Alkitab, dari Alkitab, saudara nanti tahu watakmu yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, tertulis semuanya. Nah, tapi yang kamu perhatiin yang bagus apa yang jelek? Nah, yang bagus-bagus salah. Yang diperhatiin yang jelek. Jadi saudara baca, jangan kamu iri hati, punya enggak? Punya. Tinggi hati, punya enggak? Rendah diri, punya enggak? Sombong, punya enggak? Harga diri, punya. Egois, mengasihi diri sendiri, kasihan diri sendiri. Loh kok punya kabeh itu? Nah itu saudara, itu yang penting. Supaya apa? Supaya satu demi satu itu dikerap. Caranya bagaimana ngeratih? Mengalami peristiwa. Contohnya, apa coba umpamanya? Iri hati. Nah, iri hati. Kamu punya iri hati? Punya. Nah, kalau kamu dengar orang lain diberkati, kamu iri enggak? Nah, itu masih iri hati. Kalau orang lain kamu lihat diberkati, kamu harusnya mengucap syukur dan turut senang karena orang itu diberkati. Itu lalu bagaimana kalau kamu tahu, wah aku kok masih iri hati. Lalu orang lain ngomong sama saya gini, Pak, cemburu rohani boleh toh Pak? Aku mending ngawur, aku mending kok ada cemburu rohani barang. Kasih itu tidak boleh cemburu. Lah Allah kok cemburu? Loh, cemburunya Allah sama cemburu saudara itu beda. Kalau cemburu saudara demi kepentingan kamu, kalau cemburunya Allah demi kepentingan manusia. Allah cemburu kenapa? Karena supaya kamu itu masuk surga. Tapi kalau kamu cemburu supaya apa? Kamu puas. Beda. Allah cemburu ya, tapi cemburunya beda. Maka dari itu saudara, kita harus tahu. Nah, caranya bagaimana supaya watakmu ini dikerat? Sebab kalau watakmu itu tidak dikerat, saudara tidak akan dapat bergaul erat dengan Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa ini tidak bisa, saudara. Ini yang menyebabkan kita tambah dekat itu kenapa? Di watak ini yang jelek-jelek ini dipotong. Nah, ini tambah dekat. Saya wataknya paling jelek saudara, makanya butuh 33 tahun. Tapi saudara tidak usah khawatir. Karena saudara bukan ditanam, dicangkok. Jadi cepat. Jadi jangan khawatir, karena memang waktunya sudah singkat. Saudara ini waktunya Tuhan sudah bilang sama saya. Waktunya amat singkat. Semua harus dipercepat. Makanya tahun ini mulai. Saya, saudara, suruh ngurapi cucu-cucu saya. Cucumu ngurapi. Kenapa?
Aku mulai mau pakai. Yang paling gede aja baru 5 tahun. Aku bilang, Tuhan, yang gede wae anak ini baru 5 tahun. Iya, enggak apa-apa. Anak-anak ini akan aku pakai untuk mempermalukan orang dewasa. Oke, kenapa? Waktunya sudah selesai. Kalau orang dewasa dipakai enggak mau, wes bayi-bayi enggak pakai. Bayangin. Saya doain urapin. Salah satu cucu saya tahu-tahu ngomong gini. Kang, kenapa? Engkong sebentar lagi berhenti khotbah. Sudah jadi siapa? Engkong nanti kalau berhenti, aku yang gantiin. Bingung saya jadinya. Baru 4 tahun yang ngomong. Sudah jadi kamu siapa? Tuhan. Coba bayangin, anak umur 4 tahun. Waktu liburan saya tanya, kamu yang paling seneng naik apa? Naik ski air. Itu paling seneng. Terus besok mau naik lagi. Ya, sebelum pulang mau naik. Terus, tapi sembahyang, boleh mbak Tuhan enggak? Aku mau sembahyang. Mau sembahyang deh. Tuhan, aku kepingin naik. Ya, Tuhan bilang, enggak. Kamu main saja di tepi pantai. Tuhan bilang apa? Suruh main di tepi pantai, nggak boleh naik. Nah, terus kamu, apa yang senang kamu itu? Ya, mesti nurut Tuhan. Bayangin saudara, anak 4 tahun. Ayo, kamu bakal kalah nggak? Kenapa? Karena kamu pinter sih. Makanya jangan jadi orang intelek. Agung ini, ya di Cirebon khotbah gini. Saya itu dulu tidak senang sama Pak Yusa. Sebab khotbahnya kurang intelek. Sebab kalau khotbah itu tidak ada juntrungan. Dari kanan, dari kepala ke dekor, bisa tengah, bisa balik lagi, tidak karuan, uret-uretan. Jadi kurang intelek. Aku bilang bener itu. Sebabnya apa saudara? Saya tidak pernah dia bilang kurang intelek, aku ya kesinggung. Tidak, aku ini sudah tidak punya kesinggung-singgungan. Padahal saudara tahu, tanya istri saya dulu manusia yang paling gampang kesinggung. Gengsinya ketinggian. Kalau ada orang menghina sedikit saya langsung awas. Tapi sekarang, sudah hello. Mengikuti aja, santai. Nah, saudara, itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Saya dirubah semuanya. Kenapa? Karena menyadari. Kalau orang bilang, kamu bodoh, Yusa itu bodoh. Aku bilang, memang bodoh kok. Lah karena memang bodoh. Artinya ini bodoh kok sakit hati. Kan orang lucu. Kalau saudara bodoh dikatain pinter, itu kurang ajar itu. Menghina. Loh ya dah, itu menghina. Tapi kalau bodoh dikatain bodoh, lu kok kesinggung? Lo tahu bodoh kok dikatain bodoh kok kesinggung itu gitu. Aku bilang, memang aku bodoh. Gak kesinggung? Enggak, memang bodoh. Makanya dia bilang, kurang intelek. Betul. Tapi Tuhan itu luar biasa loh saudara. Firman Tuhan berkata, yang tinggi direndahkan. Yang rendah ditinggikan. Jadi yang intelek diturunkan. Yang bodoh Jadi saudara tahu, lucu tak? Pelayanan saya sama dia di Cirebon berdua. Sekarang saya suruh nerusin dia. Loh,
Dia yang seminar ini kan dia dulu toh. Hidup dalam roh. Aku dulu nerusin. Aku bilang, aku turun nerusin Tuhan. Ya teruskan. Ya nurut toh. Awang kurang pinter lagi nurut ya. Lah, dia sing pinter, aku ya nurut ae tau. Ya. Tapi saudara tahu, diperintah Tuhan, kowe mesti ikut. Jadi dia suruh. Jadi dia bakal ikut sampai 6 bulan itu tiap bulan terbang dari Semarang ke sini khusus ikut. Nah, ngerti saudara? Tapi baik loh dia, sudah rendah hati. Kalau enggak, dia jemaatnya sekarang ribuan loh saudara. Saya enggak punya jemaat satu saja. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu harus mengalami sebenarnya. Jangan diri. Bergaul dengan Tuhan itu luar biasa. Saudara tidak akan ngerti, tetapi dengan saudara itu tiap hari ngomong. Prakteknya apa? Ngomong. Enggak disuruh. Saudara begini, hidup suci gini. Enggak bisa, enggak. Saudara coba percaya itu masuk kamar sembahyang. Aku mau hidup suci. Nanti kamu nongkrong gini, pikiranmu melayang. Enggak bisa, saudara. Terbayang-bayang siapa itu hilang, enggak hilang. Cinta itu luar biasa susah. Tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, ngomong terus gitu, nanti kamu lekat sama Tuhan semua. Dan dia luar biasa. Kenapa saya itu bisa sadar bahwa saya itu dikatain bodoh, enggak sakit hati. Karena begini saudara, Tuhan berkata, kamu jadi hambaku. Ya. Tuhan, aku ini nanti mau khotbah apa? Loh, ngomong saya. Kalau mau khotbah itu ini, Tuhan, aku nanti mau menyampaikan firman-Mu itu maumu apa? Nah, Tuhan ini ngomongnya gini, kamu tugasmu cuma ngomong. Lah iya sih diomongnya itu apa? Memang tugasku cuma ngomong, aku bilang. Tapi yang diomongnya apa? Kadang-kadang Tuhan bilang apa? Nanti saja. Loh, saudara. Saya pernah saudara di gereja ya. Gereja kan aturannya kan internet. Nah, terus saya diminta duduk di mimbar. Ya nurut saja atau udah nurut repot. Tanya saudara, Pak mau khotbah apa? Iya juga. Padahal dari rumah saya bilang gini, nanti ngomong apa? Nanti. Tapi ya aku jawab dia, nggak tahu. Pendetanya ini, loh gerejanya gede loh saudara. Langsung, Pak, mau khotbah? Nggak tahu. Loh Pak, ini gereja. Nah ya aku ya tahu ini gereja. Loh Pak Yusa mau khotbah Pak? Nggak tahu. Loh Pak, jangan main-main dong Pak. Ini gereja. Saya itu ya gak main-main, sungguhan kok. Aku bilang gitu. Saya sembahyang, Tuhan bilang nanti mau ngomong. Gak ngerti saudara kita. Gak ngerti. Makanya saya bilang, gak bisa ngerti. Makanya kalau saudara mengenal Yesus, saudara tidak akan bisa dimengerti oleh dunia. Karena Alkitab yang ngomong, hikmat Allah sama kebodohan buat mereka. Nah, tapi saudara rela enggak? Oh, dia ngomong benar. Rela. Tapi coba ngalami kayak aku. Ngomong apa? Nanti jas. Terus tanyain, Pak mau khotbah Pak? Sampai kurang 5 menit saudara, pujian sudah hampir selesai. Pak, mau maju? Belum tahu. Belum tahu, benar. Kosong melompong. Kayak bilang, loh Pak, nanti kalau
Tuhan ini tidak ngomong. Ya tidak cakot. Bayangin saudara, rela enggak? Ayo, gampang apa susah? Susah tak? Itu sebetulnya Tuhan mau ngajar apa? Kerendahan hati, rela enggak dihina, diejek. Dan apa? Yang satu ini lagi, ketaatan. Itu praktek. Cuma saudara ya aku mau taat, coba ngalami sendiri. Lalunya sampai firman Tuhan akan dibawa hambanya Yusa. Aku dijauhi lagi. Dah. Dia bilang, belum sampai saya naik mimbar ini belum. Terus saya bilang, mari saudara kita berdoa. Ya tahu lah, istri. Bapak ngomong apa enggak belum ngomong. Aku mari saudara kita berdoa. Ini kan rohani. Berdoa. Doa saya bilang, Tuhan kau mau ngomong apa? Doanya gitu saya. Tuhan kau mau ngomong apa ini? Ngomong saudara. Dari surga ini kayak pancuran. Masuk, terus ada ayat-ayat. Jadi saya gini tuh baca. Oh Lukas berapa ini? Terus apa lagi? Gue ngomong ini ya. Oh ya. Amin. Buka. Nah sudah nempel loh. Di sini ada tulisannya. Nah terus amin. Ayo buka. Lukas berapa? Wah khotbah. Sudah mamancek puncak. Orang intelek kan. Khotbah itu kan hermeneutiknya kan naik terus turun gitu lah. Saya enggak tuh naik, Tuhan bilang berhenti. Loh berhenti ini enggak di puncak. Aku sampai kadang-kadang, loh Tuhan berhenti, stop, dicabut saudara, tak hilang. Lalu saya ngomong apa gitu? Aku ya bilang amin. Lalu Instagram lah. Ayo coba. Saudara rela enggak? Mau enggak? Nah, iya. Itu belum apa-apa. Di Jogja, KKR. Orang 2000. Baru ngomong 10 menit. Tuhan bilang, berhenti. Aku bilang, Tuhan, ini KKR. Berhenti, turun. Aku bilang apa? Ya, terusin enggak? Aku bilang, amin. Orangnya, loh. Terus saya bilang, besok terusin lagi. Pulang saya. Wah, pendetanya marah, saudara. Turun, dimaki-maki saya. Nah, manggil Yusa, kacau. Aku bilang, saya piye, aku Tuhan ini bilang turun. Nangis, saudara. Jangan saudara kira saya ketawa, bilang, nangis saya. Saya bilang, Tuhan, aku ini mau mainan kayak gini. Muncul 10 menit, ternyata berhenti turun. Ini kan kayak orang dibuat bal-balan. Mulai pisah Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kamu tidak tahu. Nanti aku beritahu kamu. Sudah, saya pulang. Saya sembahyang, tidur. Saya dilihatkan. Ternyata saudara tahu. Kalau kamu tahu, kamu sedang khotbah tadi, apa yang kamu lihat? Setan itu besar itu sak gedong sama anak buah ribuan nyerbu saudara. Nyari saya mau dibunuh. Dan saya berhenti, saya dinaikkan di atas tanu, ini kelihatan dari kaca, setannya marah luar biasa nyari saya. Gitu. Nah, saya tahu kalau yang dicari saya. Nah, aku kan di atas, tak ketok-ketok kepala ini. Wah, lihat saya di atas, wah, marah luar biasa. Tapi tidak ada, karena ada lapisan seperti kaca gitu yang dibatasi oleh Tuhan, dia tidak bisa megang saya. Marah luar biasa. Saya bilang, gundul. Nah, memang gundul, kepala gundul.
Gundul, kamu ngapain? Terus Tuhan ngomong, kamu tahu kenapa aku suruh berhenti? Karena di kebaktian itu ada satu dukun. Dia manggil setan sebanyak-banyaknya. Dia berkata begini, kalau itu hamba Tuhan yang peka dan nurut, berhenti khotbahnya. Kalau tidak, aku obrak-abrik gereja ini. Dan dia akan aku bunuh. Lalu, saudara, sampai saya ngomong gini, Tuhan, kan Engkau maha kuasa. Kenapa Engkau izinkan? Tuhan bilang apa? Karena aku mengingini jiwa itu bertobat. Satu tim. Dukun. Dia bilang, kalau benar ini hamba Tuhan, dia turun, berhenti khotbah, saya bertobat. Karena saya tahu dia lebih kuasa daripada setan-setan. Aneh enggak? Saya dikorbankan. Hanya karena satu jiwa. Oh, saya bilang, oh ada satu jiwa Tuhan. Besok dia datang. Saudara, besok saya khotbah, yang datang 2 kali lipat. Karena apa? Pengen tahu, kemarin kok berhenti ada apa? Nah, pikiran kita sama pikiran manusia enggak sama, saudara. Yang datang 2 kali lipat. Lalu saya ceritakan, lalu dukunnya bilang, saya bilang, di sini ada dukun. Dukun itu harus bertobat karena dia yang janji. Dia berdiri. Saya ngaku, saudara. Saya bertobat. Betul Tuhannya Yesus itu luar biasa. Tapi yang jadi korban ini, saudara tahu pendetanya marah luar biasa. Habis itu ada orang lain manggil, dia bilang, jangan panggil Yusa, ngerusak gereja. Saya datang mau KKR di tempat gereja lain, di Batali. Sudah datang loh. Nah, jam 3 datang, jam 6 khotbah. Pendetanya bilang, maaf Pak, enggak jadi. Diganti orang lain. Aku ya orangnya santai saja. Oh diganti. Ya sudah. Sudah biasa toh. Udah dibuat mainan bal-balan Tuhan ya sudah biasa. Sudah. Terus saya lapor sama Tuhan gini. Terima kasih Tuhan. Sudah mau ganti, jadi aku tidak usah khotbah, tapi berkat milik saya tetap. Memang jatah saya. Jadi dia yang khotbah, tapi berkatnya aku yang punya. Jadi saya pulang, Tuhan bilang gini, Kak, bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Bayangin, Tuhan marah. Dia berkata apa? Kamu lihat pendeta itu. Dalam waktu 3 bulan, aku kerap. Ampuni dong Tuhan. Tidak ada arti ampunlah. Sudah kelewat. 3 bulan kemudian meninggal. Bayangin, harganya harus dibayar terlalu mahal. Sampai saya bilang, kasihan dong Tuhan. Oh aku ya tidak apa-apa kok, aku rela kok Tuhan. Tuhan bilang, kamu rela, aku tidak rela. Bayangin. Makanya jadi kalau saudara dan saya bergaul erat, dia akan membela engkau dan saya. Saudara tidak usah mencari jalan untuk membela diri. Saudara tidak usah mencari jalan untuk apa? Untuk membantu Tuhan. Sebab saudara kerap kali apa? Kepengennya membantu Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan senang. Sebab kerap kali anak-anak Tuhan ini dia mau membantu apa? Mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Tapi bukan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bertanya begini, saudara. Apa kamu kira kalau kamu itu sibuk mengerjakan pekerjaanku, aku senang? Tetapi kamu tidak ada waktu untuk berdoa, menghadap kepadamu seperti orang diri. Kamu sibuk melayani. Tapi kamu tidak ada waktu untuk duduk diam menghadap kepada. Apa kamu kira aku senang? Sayang, saudara. Tuhan itu merindukan
kemuliaannya saudara dan saya menikmati. Dengan cara apa? Kalau saudara banyak duduk diam, mengisi firman, maka kemuliaan dia transfer kepada saudara. Lihat muka Musa. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan. 40 hari 40 malam. Maka Musa turun. Muka Musa bercahaya. Transfer. Radiasi yang masuk. Dan itu saya alami. Pada waktu saya pulang dari pengasingan 3 bulan, saudara. Saya dirubah Tuhan menjadi manusia yang lain. Kenapa? Bisa mengerti, bisa menantikan. Tidak emosi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Bayangin, saudara. Tuhan berkata, berhenti praktek. Masuk pengasingan. Tidak boleh ketemu orang. Berapa Tuhan? Tuhan itu bijaksana. Tuhan bilang, sebulan. Wah, pikir Tuhan sebulan ya tidak apa-apa ya wis. Saya akhirnya sendiri sebulan. 1 hari mau selesai. Saya senang dah. Oh, sudah tak kumpul sama istri, sama anak-anak. Sebulan. Tidak ngomong sama orang lagi. Tidak ketemu orang lagi. Oh, tidak boleh ngomong sama orang. Hanya ngomongin sama Tuhan. Tiap jam 7 hadir. Baca Alkitab. Tiap jam 7. Saya sediain kursi 1 sendiri buat saya. Saya ambil Alkitab. Siap. Jam 7 Tuhan datang. Baca. Kitab ini. Apa yang kamu ngerti? Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Itu gini. Hubungannya ambil. Oh ya. Nah, satu saat, saudara. Jam 7 kurang 10 menit aku sudah hadir. Sudah mandi, sudah hadir. Tiap 34 menit. 34 jam. 3/4. Tuhan bilang, istirahat 15 menit. Oh, kayak orang sekolah dong. Itu jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Setiap hari. Baca. Istirahat 15 menit. Ya. Kadang-kadang tuh Tuhan jalan-jalan. Tapi kadang-kadang nggak lihat, saudara. Tapi dia cuma ngomong toh, tapi nggak lihat saya. Nah, 1 hari kurang 10 menit saya hadir loh. Nah, kurang 10 menit saya angkat kaki segala macam. Nah, nggak ngerti aku kalau sudah jam 7 tepat. Aku masih angkat kaki segala macam. Tuhan bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Loh. Lah aku muni, lah kamu nggak kelihatan loh. Ada kelihatannya ada berani. Aku bilang, loh ya toh. Aku muni, aku tidak pernah terlambat. Aku kelihatan tidak kelihatan. Aku selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Ya. Sejak itu, saudara, saya tidak berani angkat-angkat kaki. Apalagi di gereja kayak Iin, kayak Agung. Tidak berani aku. Kalau sudah Tuhan datang, ya, aku bilang gitu. Bayangin. Jadi jangan saudara kira kalau saya itu khotbah itu selalu copot sepatu itu karena Tuhan bilang, aku mau kamu lepas karena tempat di mana kamu berdiri aku kudus. Waduh. Ya, aku bilang itu. Saya enggak masuk akal orang lain, saudara. Tapi saya cuma ya wes nurutlah. Nah, pada waktu itu diajarin gitu, saudara. Setelah diajarin gitu, kurang sehari kan sudah selesai. Saya bilang, Tuhan, kurang sehari selesai. Dia ya bijaksana, saudara. Dia enggak nuntut banyak. Dia bilang, bisa. Ya Tuhan. Ini sudah, besok kamu pulang toh? Iya. Tapi aku masih kepingin sama kamu. Kamu coba, kalau kamu ditanyai gitu, kamu berani bilang, lah aku pengen mulai. Lah gak berani toh. Oh, kamu ketemu sama Tuhanmu. Aku bilang, lah kalau engkau mau lagi ya maulah. Mau toh kamu? Ya. Sebulan lagi ya. Ya.
Sebulan lagi saudara, tidak boleh telepon istri, tidak boleh tahu. Tidak boleh telepon istri, tidak boleh tahu istriku itu makan pandak, tidak ngerti, wis boh. Bayangin saudara, sakit anakku pandak, tidak urusan, wis pokoknya dengan Tuhan sebulan lagi. Kurang sehari, ditemui lagi. Bisa, kamu besok pulang, iya Tuhan. Dibalik tanyaannya, tanyaan gini, kalau bulan yang lalu aku yang kepengen, masakan kamu sekarang nggak kepengen? Gitu ya, Mas. Mateng aku bilang, wah, ini sih ditanting ini, wah, dipancing. Aku bilang, coba kalau kamu ditanya gitu, kamu berani ngomong, aku nggak kepengen, bubar. Iya, aku ditanya gini, sekarang kamu apa yang nggak gantian yang kepengen? Ya kepengen deh. Saudara, Tuhan itu lucu nih, luar biasa tenan. Mau minta lagi ya. Nah aku bilang, lah mbok mancing kok. Rawa, gak berani tuh. Aku bilang, gak sedang, gak kepengen. Ya, sebulan lagi ya. Ya, sebulan lagi saudara. Tapi saudara tahu, di luar biasa. Dengan tambah sebulan, saya mendapatkan apa? Pembersihan luar biasa. Akhirnya kurang 3 hari Tuhan bilang apa? Kamu lihat. Duh, mati saya. Saudara. Mau mati. Saudara. Lihat dalam dunia roh. Saya doa. Duh, kok mati? Duh, bisa mati Tuhan. Ya. Kamu sudah kurang 3 hari. Kamu sudah mati. Lalu Tuhan bilang, kubur. Jadi saya doa ini saudara. Kubur Tuhan. Kubur. Kamu sudah mati. 3 hari kemudian, 3 hari sungguh. Tuhan bilang, bisa. Bongkar kuburan. Bau Tuhan. Bongkar. Ya tak bongkar. Tinggal tulang. Lalu Tuhan berkata, kumpulkan tulang itu. Bawa pulang. Jadi aku ini pulang sekarang apa? Kamu cuma tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering. Maka pada waktu satu saat saya mau KKR, Tuhan bilang, saya bilang gini, Tuhan aku mau ngomong apa? Kamu ngomong saja. Lah ngomong apa? Tunggu. Saya lihat. Kertas itu turun dari surga. Saudara tahu? Kalau kamu lihat kertas itu dari jauh, kecil atau gede? Kecil, tapi ini lucu. Makanya dalam dunia nanti itu lucunya luar biasa. Saya diajari itu. Nanti kalau aku datang di atas awan-awan, saudara lihatnya Tuhan Yesus segede apa atau kecil? Ayo. Sama. Bentuknya persis segini. Lah, nanti orang yang di bumi bawah lihatnya segini enggak? Segini tetap. Aneh enggak? Karena saya diajari. Lihat kertas itu, turun. 1 folio. Dari surga 1 folio, sampai di depan saya tetap 1 folio. Aku bilang, loh Tuhan, kok enggak tambah gede? Tuhan bilang, ini dunia roh. Sama. Habis itu kertas kosong, saudara. Turun dari sana, ballpoint. Ballpoint. Terus Tuhan bilang, gambar. Gambar apa? Sak sukamu. Aku gak bisa gambar, saudara. Memang bodoh. Tak orat-orat terus. Penuhin. Terus penuhin pojok. Kayak anak kecil penuhin gambar. Ada gambar gajah, ada gambar pohon, gambar apa, bunga, apa, gunung, awan, matahari, bulan, mas, masa bodoh lah. Lalu saya lihatkan gini. Lalu Tuhan ketawa. Saya mau gambar itu apa? Lalu dibolak-balik sini sama dia. Apa ini? Gak tahu. Nah, kamu tahu? Itu khotbah kamu.
Ya, jadi kalau dia bilang nggak intelek, logis. Memangnya bener aku nggak tahu nih gitu. Itu khotbah kamu, nggak karu-karuan. Ya Tuhan, betul. Iya bilang betul, memang betul. Lalu Tuhan bilang, biarin, taruh. Lalu dari sini sorot, saudara. Sinar, Roh Kudus. Loh, saudara tahu, gambar saya yang nggak karu-karuan ini, potongan-potongan itu dengan sorotan Tuhan dibentuk satu pencakar langit. Disusun sama Tuhan. Loh, kok jadi gedung-gedung pencakar langit Tuhan? Bagus tak? Bagus. Saat diambil lagi, kembali lagi jelek. Ya enggak karu-karuan lagi. Tuhan bilang, lihat dari sini. Jadi Taman Eden. Wih, bagus. Dari sini abstrak. Dari sini, waduh, wah, luar biasa Tuhan. Tuhan berkata apa? Kamu ngomong saja firman-Ku. Setiap orang akan menerima tidak sama. Aku nanti firman yang kamu keluarkan, aku nanti berikan kepada mereka dengan penerangan Roh Kudus. Satu demi satu akan terukir. Tidak sama. Itu bukan pekerjaan kamu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya tidak pernah bisa bangga, saudara. Karena apa? Bukan saya. Itu karya Roh Kudus. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Bergaulah karib. Maka segala kutuk, segala perkara yang kamu alami itu dapat diatasi. Dan hari ini saudara tahu Tuhan berkata apa? Aku akan ukir firman-Ku dalam hati mereka. Dan mereka akan memulai permulaan, menanam permulaan, Tuhan bilang. Dan aku akan turunkan hujan berkat bagi kamu semuanya. Saya tidak tahu, saudara. Saya ada anak Tuhan yang dapat penglihatan. Tuhan berkata begini, siapkan anak-anakku. Siapkan hati dan pikirannya. Angkat tangan, terima hujan awal ini. Untuk tahun ini, kamu akan menerima hujan awal. Karena ada akhirnya nanti, hujan akhir. Tapi Tuhan berkata, hari ini ada hujan awal. Aku turunkan buat anak-anakku. Nah, maka dari itu saudara ini nanti kita masuk di dalam doa. Kita menyiapkan hati pikiran kita. Kita terima, bukan saya, bukan siapa-siapa. Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara.